Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan melanjutkan pembicaraan kita tentang musik. Ini adalah episode yang kelima. Dalam episode ini, kita insya Allah akan melihat peranan musik dalam pengobatan. Sebenarnya kalau musik sebagai pengobatan itu sudah digunakan semenjak zaman purbakala. Jadi pada zaman purbakala, orang pada masa itu, jika seorang misalnya mengalami luka, kalau ada batu jatuh atau dia jatuh sendiri terluka, memang ini penyebabnya sudah jelas, dapat dilihat dan dapat diobati. Mungkin saja mereka mengambil daun atau ada ramuan-ramuan tertentu dan luka itu bisa sembuh. Akan tetapi ada jenis penyakit yang sumbernya tidak diketahui. Misalnya kalau ada penyakit yang penyebabnya dari virus, pada waktu itu kan tidak ada alat canggih untuk mengetahui bahwa ada penyakit tertentu penyebabnya adalah virus. Seperti misalnya COVID-19. Kalau COVID-19 itu terjadi pada waktu itu, mungkin banyak orang yang akan meninggal dunia karena mereka tidak mengetahui sebabnya apa atau sumbernya dari mana. Pada waktu itu kalau di antara mereka ada yang misalnya muntah-muntahan atau pusing atau demam, mereka langsung beranggapan bahwa ini disebabkan oleh ruh-ruh jahat. Maka jalan pendeknya adalah memanggil seorang dukun. Karena menurut mereka seorang dukun itu bisa mengusir ruh jahat. Di sini tampak peranan musik sebagai pengobatan. Kita melihat peranan musik sebagai pengobatan. Di masa purbakala, jika ada luka yang disebabkan pisau atau karena jatuhnya batu di kepala, sudah jelas penyebabnya karena mereka tidak mengetahui tentang bakteri dan virus. Maka, sebagaimana tadi saya jelaskan, mereka akan lari ke seorang dukun. Seorang dukun itu melakukan apa untuk mengusir roh-roh jahat? Dia pasti akan menggunakan musik, terutama alat-alat musik. Alat-alat musik yang dia gunakan adalah drum, dan alat gesek, dan seruling. Ketiga alat tersebut, bahan-bahan yang digunakan untuk membuat alat tersebut adalah dari binatang yang sudah mati. Misalnya kalau drum, pasti kita menggunakan kulit, katakanlah kulit kambing atau kulit sapi. Kalau alat gesek juga digunakan usus binatang yang sudah mati. Kalau suruling, pasti akan menggunakan tulang. Tulang itu dilubangi menjadi suruling. Seorang dukun menggunakan alat-alat seperti itu
Dan bagi mereka, alat-alat yang mengeluarkan suara dari hewan yang sudah mati itu memang mempunyai kekuatan untuk mengusir roh-roh jahat dari seorang sakit. Maka seorang dukun pada waktu itu sangatlah penting. Diistilahkan dalam bahasa Inggris, shaman, witchcraft. Mereka adalah dukun-dukun yang menggunakan musik sebagai obat untuk mengusir roh jahat. Penggunaan musik sebagai obat di masa purbakala oleh seorang dukun yang menggunakan alat musik berupa drum, seruling, tanduk kambing, dan sinar alat gesek dibuat dari usus binatang. Bagi dukun dari hewan yang mati tersebut dapat dia memanggil arwah berupa suara yang keluar dari alat-alat tersebut. Maksudnya yang telah mati itu bisa berbicara. Ini sudah jelas membuktikan bahwa musik itu dapat digunakan sebagai alat pembantu untuk mengusir roh jahat. Kunci utama terapi musik disembahkan seorang bernama Paul Nordhoff dan Cliff Robbins. Jadi ini yang menjadi orang pertama yang menyatakan bahwa kita bisa menggunakan musik sebagai pengobatan. Mereka menemukan bahwa anak otistik yang mengisolasi diri dan anak-anak yang cacat, reaksi pertama anak-anak tersebut waktu mendengar musik yang baru mereka dengar, mereka menciptakan hubungan dengan musik tersebut. Setelah itu mereka membangun hubungan dengan ahli terapi. Jadi mereka berdua itu memang sudah mengadakan penelitian pada anak yang autistik. Waktu mereka mendengarkan musik itu kepada anak-anak tersebut, ada reaksi dari anak autistik tersebut dan sudah mereka bersosialisasi. Mereka mau ada hubungan antara mereka dan orang-orang yang membawa musik. Ini langkah pertama. Ya, jadi ini setelah perkembangan mungkin agak panjang. Tapi dari segi ilmiahnya mereka lah yang dapat dikatakan menyatakan bahwa musik dapat mengobati seorang anak autistik. Yang mereka lakukan adalah satu hal yang alamiah, yang biasanya terjadi antara manusia dan musik, dan ini akan membuktikan bahwa musik dapat membantu mereka. Ini sudah jelas kita membicarakan soal musik dan pengaruhnya terhadap orang sakit. Music therapy in ancient world. Memang ini kita akan melihat ada gambar ini. Anda melihat ada seorang sakit, ini seorang raja bernama Saul. Dan ini adalah Nabi Daud. Ini kan gambaran yang dibuat oleh seorang pelukis barat. Biasanya mereka kan tidak ada masalah kalau menggambarkan seorang nabi, seorang rasul, bagi mereka tidak masalah. Jadi bagi mereka ini adalah Nabi Daud yang lagi memainkan harpa. Dan ini orang
raja namanya Saul lagi sakit. Sedang Daud itu memainkan harpa itu biar Raja Saul itu sembuh dari penyakitnya. Jadi sekali lagi kita ke Nabi Daud, mungkin saya pernah menyatakan bahwa banyak orang yang keliru. Nabi Daud itu pemain seruling. Dan kita harus membedakan antara mazmur dan mizmar. Mazmur itu psalm. Psalm itu adalah nyanyian religi atau puisi-puisi religi yang penuh puji-pujian, namanya psalm atau mazmur dalam bahasa Arab. Mizmar itu baru alat seruling. Ini harus kita membedakannya karena saya melihat banyak yang menyatakan musik itu haram dalam anggapan mereka itu Daud main seruling, dan memang itu dari seorang juga profesor ya. Saya nggak mau menamakan dia, akan tetapi dia juga keliru dalam hal seperti itu. Jadi Daud itu bukan pemain seruling, akan tetapi dia pemain harpa. Ini harpa. This illustration from an English psalter prepared around 1225 shows David playing the harp to cure Saul of his melancholy. Jadi ilustrasi ini dari seorang ahli mazmur yang memperlihatkan Nabi Daud itu sedang main harpa untuk menyembuhkan Raja Saul dari penyakit melankoli, kesedihan yang berlarut-larut, melankoli, kesedihan yang berlarut-larut. According to the biblical text, itu ada di Perjanjian Lama, Samuel, now the Spirit of the Lord departed from Saul. Sekarang ruh Tuhan itu sudah pergi dari Raja Saul. And an evil spirit from the Lord tormented him. Dan ada roh jahat dari Tuhan juga yang masuk kepada diri Raja Saul dan menyiksa dia, tormented him. And Saul's servant said to him, ada seorang pelayan Raja Saul menyatakan kepada dia, let our Lord now command your servants. Jadi marilah Tuhan kita menyuruh pelayan-pelayan Anda, yaitu Raja Saul, to seek out a man who is skillful in playing the lyre, untuk mencari orang atau laki-laki yang cakap memainkan alat musik lyre. And when the evil spirit from God is upon you, jika roh-roh jahat itu yang dikirim oleh Tuhan kepada kamu, he will play it. Jadi seorang berbakat itu akan memainkan alat tersebut. And you will be well. Setelah itu Anda akan merasa sehat. So Saul said to his servants, dan Saul menyatakan kepada pelayan-pelayannya, provide for me a man who can play well and bring him to me. Tolong cari orang yang pintar main alat musik dan bawa dia kemari. And whenever the evil spirit from God was upon Saul, David took the lyre and played it with his hands. Jadi ketika ruh jahat itu masih melekat pada Raja Saul, David ambil alat musik lyre dan memainkannya dengan tangannya. So Saul was refreshed. Saul sudah refresh, sudah mau membaik, and was well, dan sudah sembuh.
and the evil spirit departed from him. Dan ruh-ruh jahat tersebut keluar dari Saul. Terapi musik dapat mulai diakui waktu seorang bernama Hector Comet yang menyatakan musik dapat menjadi unsur pembantu dalam pengobatan pada akhir abad 20. Jadi, permulaan atau pengakuan terhadap musik sebagai pengobatan disembahkan seorang bernama Hector Comet. Dia mengatakan bahwa musik itu dapat menjadi hal yang membantu dalam proses pengobatan. Seorang bernama Canon Harvard membentuk kelompok San Cecilia Guild yang menyatakan menyembuhkan orang sakit. Dia mencoba mengobati beberapa pasien. Di antaranya adalah yang mengaku nyerinya berkurang, akan tetapi tidak diakui otoritas medis pada waktu itu sampai meninggal dunia pada 906. British Medical Journal menyatakan musik memang dapat membantu tetapi belum dapat diakui sebagai pengobatan. Jadi kanon Harvard ini penting dalam sejarah pengobatan menggunakan musik. Harvard itu membentuk kelompok namanya San Cecilia. Kelompok itu memainkan musik dan menyatakan bahwa musik itu dapat mengobati, dan memang betul mereka ada beberapa percobaan, ada beberapa eksperimen yang mereka lakukan, dan ada beberapa orang pasien yang mengatakan ya memang nyeri saya berkurang. Jadi ini juga mendorong dia membuat penelitian lebih lanjut. Tapi usaha dia mungkin dapat dikatakan sia-sia karena otoritas medis di Inggris itu tidak mengakui bahwa musik itu dapat digunakan sebagai pengobatan. Akan tetapi kan sudah ada langkah awal, sudah jelas. Di perkembangan berikutnya, di Amerika Serikat ada seorang dokter bernama Evan O'Neill melaporkan bahwa dia menggunakan fonograf dalam ruang operasi untuk mengalih perhatian seorang pasien dari ketakutan sebelum dan sesudah proses bius, anestesia. Dia dan teman-temannya terkaget-kaget melihat hasil penggunaan musik dalam pengobatan pada pasien, terutama dari segi psikologi. Musik membantu efisiensi bius dan mempercepat masa penyembuhan setelah operasi, maka digunakan pada praktik dentis, obstetrics, dan operasi anak-anak. Jadi Evan O'Neill itu memang juga merupakan titik yang penting dalam perkembangan musik sebagai pengobatan. O'Neill itu menyatakan bahwa kalau menggunakan musik itu dapat mengalih perhatian orang pasien. Jadi kalau Anda merasa takut atau misalnya ada nyeri, kalau mendengar musik, nyeri Anda akan berkurang atau rasa ketakutan Anda juga berkurang. Sehingga dengan demikian, musik itu dapat digunakan di ruang operasi. Dan sudah ditemukan bahwa musik itu mempunyai dampak dan pengaruh yang
sangat mujarab, dapat dilihat dengan mata sendiri. Jadi karena sudah ditemukan bahwa mempunyai pengaruh seperti itu, dapat digunakan di beberapa klinik dentist, sakit gigi, dan juga operasi anak-anak kecil, dan juga kalau ada perempuan hamil yang mau melahirkan, juga musik dapat membantu meringankan nyeri jika orang perempuan mau melahirkan. Ini sudah jelas, dan di Amerika Serikat sekarang digunakan, dan di college music itu sebenarnya sudah ada gelar yang namanya music therapist. Jadi sudah diakui dan sudah jalan sekarang, dan masih penelitian itu diadakan terus-menerus untuk melihat sejauh mana musik itu dapat meringankan nyeri dan bisa juga dapat digunakan untuk medis. Two theoretical stances underpinned these developments. Jadi ada dua hal yang menjelaskan perkembangan tersebut. The first was the scientific principle that the sensory stimulus of music entering the nervous system neutralize other stimuli such as pain and fear. Jadi salah satunya adalah memang dapat dilihat dari segi sains, ilmu, yaitu yang menyatakan bahwa kalau ada stimuli sensori atau perasaan yang terkait dengan perasaan, jika musik itu sudah masuk ke sistem saraf, kalau masuk ke sistem saraf itu dapat neutralize. Jadi dapat memisahkan, memisahkan atau menetralisasikan other stimuli such as pain and fear, thus facilitating medical procedures. Two theoretical stance underpin this development. Jadi ada dua hal yang dapat menjelaskan perkembangan musik sebagai alat pembantu meringankan penyakit. Yang pertama adalah bercorak sains atau ilmu yang menyatakan the sensory stimulus of music entering the nervous. Jadi stimulus musik yang terkait dengan perasaan atau sensory terkait dengan perasaan masuk kemana, ke nervous system, sistem syaraf, dan neutralize other stimuli, dan dapat juga menetralkan stimuli yang lain seperti rasa nyeri, pain, dan ketakutan, fear. Thus facilitating medical procedures. Dengan demikian dapat memfasilitasi prosedur medis. Yang kedua adalah what the observable influence of music on the mood of the patients in bringing comfort and pleasure while contracting anxiety. Jadi yang kedua adalah yang dilihat dari segi pengaruh musik pada perasaan kita, mood. Jadi perasaan seorang sakit, patient, kalau dia mendengar musik dia merasa
tenang, comfort, tenang dan merasa enak. Dan kalau orang memangnya ada dia lagi cemas, anxiety, atau lagi dia boredom atau bosan dan tensi, musik sangat membantu untuk meringankan hal-hal seperti itu. Such was the interest in music in American hospitals that several organizations were set up to promote its use, and this eventually led to professional training. Ya, jadi ini memang menggambarkan bahwa musik itu misalnya kalau masuk kepada sistem saraf dapat menetralkan hal-hal yang lain. Misalnya kalau ada orang merasa sakit atau merasa takut, jika sudah ada musik, itu bisa mengalihkan perhatiannya kepada hal yang lain. Dengan demikian, bisa meringankan rasa nyeri dan rasa ketakutan. Jadi karena mereka menemukan hal-hal seperti itu pada musik, maka di Amerika sekarang ada banyak organisasi-organisasi yang memperhatikan hal seperti itu dan membuat penelitian-penelitian lebih lanjut untuk melihat sejauh mana musik itu dapat meringankan rasa nyeri.